Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan yang penuh berkah, selalu menjadi momen istimewa bagi umat Islam. Sebuah waktu yang penuh harapan, kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperoleh ampunannya. Namun bagi sebagian orang, bulan suci ini bukan sekadar sebuah ritual, melainkan tantangan besar untuk menghidupkan kembali hati yang telah lama terabaikan oleh dunia. Begitu juga bagi Arif, seorang pria muda yang pernah meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan alasan yang sepele, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu terlena dengan kesenangan dunia, hingga ia melupakan esensi sejati dari Ramadan. Arif pernah merasakan betapa indahnya bulan Ramadan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menjauh. Puasa bukan lagi sebuah kebutuhan spiritual, melainkan hanya kewajiban yang harus dipenuhi. Ia mulai meremehkan kedalaman makna puasa, hanya menjalani setiap hari dengan rutinitas kosong, tanpa pernah merasakan berkah yang seharusnya datang dari puasa itu sendiri. Akibatnya kehidupan Arif berubah. Ia merasa terperangkap dalam siklus hidup yang tidak memuaskan, penuh dengan stres, kebingungan, dan ketidakbahagiaan yang tak terjelaskan. Namun, seperti yang sering terjadi, Allah memberikan petunjuknya melalui cara yang tak terduga. Sebuah peristiwa yang mengguncang hatinya, sebuah peringatan kecil yang membuka mata Arif untuk kembali menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia dan pencapaian semata. Ramadan yang lalu, Allah menarik sedikit berkah dari hidupnya. Dan itulah yang akhirnya membuka jalan bagi Arif untuk menyadari betapa besar kesalahan yang ia lakukan. Kehidupan Arif yang mulai hampa dan penuh gejolak batin membawanya pada satu pertanyaan besar. Apa arti hidup ini tanpa keberkahan yang sejati? Berangkat dari penyesalan, Arif memulai perjalanan panjang untuk memperbaiki dirinya, mendekatkan diri kembali kepada Allah, dan merasakan kembali keberkahan yang telah ia tinggalkan. Tetapi jalan menuju keberkahan bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah, setiap ujian, dan setiap kesulitan adalah bagian dari proses untuk menemukan kembali makna hidup yang sesungguhnya. Dan Ramadan kali ini, Ramadan yang penuh makna, akan menjadi titik balik bagi Arif. Sebuah kesempatan untuk merenung, untuk bertobat, dan untuk merasakan kembali bagaimana seharusnya seorang hamba menjalani hidupnya di bawah rahmat dan kasih sayang Allah. Akankah Arif mampu merasakan kembali keberkahan yang telah lama hilang? Atau apakah ia akan kembali terjebak dalam kesalahan yang sama? Hanya waktu yang akan menjawab dan hanya niat yang tulus serta usaha sungguh-sungguh yang akan menentukan perjalanan spiritualnya. Mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Arif adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang dikenal dengan kerja kerasnya. Setiap hari, ia bangun pagi, pergi bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah kantor swasta, dan pulang larut malam. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya untuk sukses. Namun, ada satu hal yang selalu ia abaikan setiap tahun, yaitu bulan Ramadan. Sejak kecil, Arif tidak pernah merasakan puasa yang sebenarnya. Ia tahu ibadah puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, tetapi baginya, Ramadan lebih sering dianggap sebagai beban daripada berkah. Bahkan ketika ia masih kecil, meski sudah berpuasa, hatinya seringkali gelisah dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Puasa menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan tanpa pemahaman mendalam. Kini, sebagai seorang dewasa, Arif masih belum bisa menganggap bulan Ramadan dengan serius. Terkadang ia beralasan sakit, kadang karena pekerjaan yang menyita waktu, dan tak jarang pula hanya karena rasa malas. Tahun ini, Arif merasa bahwa ia cukup lelah dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari, jadi ia memutuskan untuk tidak berpuasa. Ia menganggapnya sebagai haknya untuk memilih, dan berpikir, bukankah Allah Maha Pengampun? Lagi pula Ramadan kali ini terasa begitu berat. Pada malam pertama Ramadan, meski seluruh desa sibuk mempersiapkan sahur, Arif hanya berbaring di tempat tidurnya. Cahaya bulan yang lembut menerobos jendela kamar, tetapi hatinya terasa kosong. Ia mendengar suara-suara teman-temannya yang bergegas ke meja makan, mempersiapkan diri untuk sahur bersama keluarga. Tawa dan percakapan ringan terdengar dari luar,
sementara Arif terbaring tanpa rasa sesal. Besok masih bisa berpuasa, pikirnya. Aku terlalu capek hari ini. Lagi pula Allah Maha Tahu segalanya. Dia membalikkan badan, menutup mata, dan segera tertidur lelap, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Saat fajar menjelang, Arif terbangun. Langit sudah mulai terang, tapi perutnya belum merasakan lapar atau haus. Ia beranjak dari tempat tidur, meneguk segelas air, merasa nyaman, dan melanjutkan tidur seharian penuh. Namun meski ia tidak merasa lapar atau haus, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Arif. Suasana hati yang tadinya ceria kini terasa sedikit lebih berat. Pekerjaan yang biasa ia anggap mudah mulai terasa lebih menantang. Teman-temannya di kantor berbicara tentang pengalaman mereka selama puasa, berbagi cerita tentang tarawih, tentang suasana Ramadan yang membawa ketenangan. Namun Arif hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Suasana hatinya mulai terasa hampa, hari demi hari berlalu. Dan Arif merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Meski ia tidak berpuasa, rutinitas hidupnya tetap berjalan, namun ada perubahan yang perlahan terasa dalam dirinya. Ia merasa lebih cepat lelah dari biasanya, sering sakit kepala, dan tidur yang tidak nyenyak. Bahkan saat berbicara dengan kolega atau keluarga, kata-katanya terasa kurang bermakna, seolah-olah ada kekosongan dalam setiap percakapan. Malam-malam yang biasanya diisi dengan perasaan khusyuk beribadah di bulan Ramadan kini hanya terasa seperti malam biasa. Arif tidak merasakan kehangatan sahur bersama keluarga, atau semangat untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Ia merasa seperti dunia ini semakin jauh dari hatinya. Perasaan cemas, resah, dan gelisah mulai menguasainya. Suatu malam setelah pulang kerja, Arif merasa sangat lelah. Tubuhnya terasa letih, padahal ia hanya bekerja di kantor dengan intensitas yang sama seperti biasanya. Ia duduk di ruang tamu, menonton televisi, dan mencoba untuk menenangkan pikiran yang semakin kacau. Dalam hatinya, ada sebuah perasaan yang tak bisa ia artikan, sebuah kerinduan yang samar, namun begitu menyakitkan. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Di luar jendela suara azan terdengar. Suasana Ramadan tetap terasa begitu hidup di sekitar Arif, namun hatinya semakin terasa jauh. Meskipun ia tidak secara fisik merasa lapar atau haus, hatinya terasa kosong, jauh dari kedamaian yang seharusnya hadir selama bulan penuh rahmat ini. Teman-temannya yang berpuasa terlihat begitu ceria. Mereka selalu punya cerita menyentuh tentang bagaimana puasa mengajarkan mereka untuk lebih sabar dan bersyukur. Bahkan di kantor, mereka lebih fokus dan lebih bersemangat menjalani pekerjaan mereka. Arif merasa semakin terasing, seakan hidupnya berjalan di jalur yang berbeda. Terkadang ia berpikir bahwa mereka terlalu banyak berbicara tentang Ramadan, dan ia merasa seperti mereka sedang menyindirnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arif merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin keberkahan yang datang dengan menjalankan puasa itu memang nyata, meskipun ia tidak bisa merasakannya. Dan meskipun ia tidak berpuasa, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah kehampaan yang tidak bisa ia isi dengan apapun. Pada titik ini, Arif mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa perasaan ini datang? Kenapa ada kekosongan dalam hatiku yang tidak bisa kuisi dengan pekerjaan atau harta? Ia menatap langit malam yang penuh bintang, merenung sejenak. Mungkin, hanya mungkin, ia sedang kehilangan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia rasakan. Sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam kesibukan dan kelalaian. Sesuatu yang hanya bisa didapatkan jika ia menghidupkan kembali puasa dan meresapi setiap detik dari bulan Ramadan. Namun, Arif masih belum siap untuk mengakui bahwa ia telah kehilangan berkah Ramadan. Ia terus mencoba untuk menenangkan hatinya dengan segala alasan, tetapi perasaan tidak tenang itu semakin mengganggunya. Hari-hari berlalu dan meskipun Arif masih melanjutkan rutinitasnya, ada perubahan yang mulai dirasakannya. Meskipun fisiknya tidak terasa kekurangan makanan atau minuman, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Suasana hatinya semakin hari, semakin suram. Dulu Arif adalah sosok yang penuh semangat. Setiap hari dia selalu bangun dengan penuh tekad, siap menjalani segala tantangan dengan percaya diri. Tetapi kali ini sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Pagi-pagi ia merasa tubuhnya lebih berat dari biasanya. Biasanya ia bangun dengan cepat dan segar,
siap menghadapi dunia. Namun kini Arif merasa seperti ada sesuatu yang menahan setiap geraknya. Ia terbangun lebih lambat dari biasanya, merasa tidak bertenaga meskipun sudah cukup tidur. Hari-harinya semakin panjang dan penuh dengan rasa lelah yang tak terlukiskan. Di kantor, pekerjaannya mulai terganggu. Arif yang dulu selalu dianggap sebagai pekerja teliti dan cekatan, kini sering membuat kesalahan. Terkadang ia salah mengetik data, atau lupa mengirimkan email penting. Setiap kali hal itu terjadi, rekan-rekannya memberikan senyum simpati. Tetapi Arif tahu ada yang tidak beres. Pada awalnya, Arif hanya berpikir bahwa itu semua hanya efek dari kelelahan kerja yang menumpuk. Namun, semakin lama ia merasa ada yang aneh. Meski ia tidur lebih banyak, ia tetap merasa lelah. Bahkan ketika sedang makan siang, ia merasa tidak menikmati makanan itu. Rasa lapar yang dulu datang begitu jelas, kini terasa samar. Ia makan bukan karena lapar, tetapi sekadar untuk mengisi perut yang kosong. Tidak ada kenikmatan dalam setiap suapan, dan perutnya terasa kosong meskipun sudah makan. Suatu hari, saat pulang dari kantor, Arif merasa seperti ada yang mengganjal di hatinya. Ia berjalan melewati masjid yang biasanya penuh dengan jamaah yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Tetapi kali ini ia hanya melanjutkan langkah tanpa berpikir untuk berhenti. Sejenak ia berhenti di depan pintu masjid, memandang mereka yang berjalan keluar dengan wajah penuh kedamaian. Hatinya yang semula, keras dan tidak peduli mulai merasakan sedikit kerinduan. Rasa itu datang tanpa disangka, tetapi Arif mencoba untuk menepisnya. Itu hanya perasaan sementara, pikirnya. Aku masih bisa mengatasi ini. Namun semakin ia menepis perasaan itu, semakin kuat rasa itu menghampirinya. Ada kekosongan yang semakin terasa di dalam hatinya, seperti ada ruang kosong yang dulu diisi dengan ketenangan dari ibadah dan kedekatan dengan Allah, yang kini tidak bisa ia temukan di tempat lain. Pada minggu kedua Ramadan, Arif mulai merasa ada yang lebih serius. Pagi itu ia terbangun dengan pusing yang tak tertahankan. Ia merasa seperti dunia berputar, dan tubuhnya sangat lelah meskipun ia baru saja bangun tidur. Kepala terasa berat, dan perutnya terasa kembung meski belum makan apa-apa. Ia mencoba meminum air untuk meredakan rasa pusingnya, tetapi tak ada perubahan. Ia merasa lelah, lesu, dan tidak bersemangat. Sementara itu teman-temannya yang berpuasa tampak begitu berbeda. Mereka tetap bekerja dengan semangat yang tinggi, meski tubuh mereka menahan lapar dan haus. Mereka saling berbicara tentang kebahagiaan, menjalani ibadah di bulan suci, tentang ketenangan yang mereka rasakan saat beribadah, dan bagaimana setiap detik terasa penuh makna. Arif mendengarkan mereka, tetapi hatinya terasa semakin jauh. Kenapa mereka bisa merasa begitu tenang? Kenapa aku merasa sebaliknya? Gumam Arif dalam hati. Pada suatu sore saat istirahat siang di kantor, Arif duduk sendirian di kantin. Teman-temannya berkumpul di meja yang lain, tertawa dan berbicara tentang kebaikan yang mereka lakukan selama puasa. Salah satu teman Arif, Rudi, berbicara dengan penuh semangat. Kemarin aku merasa lebih dekat dengan Allah. Rasanya seperti ada kedamaian yang datang begitu saja. Aku benar-benar merasa diberkahi, meski lapar dan haus. Arif hanya tersenyum kecut mendengarnya. Dalam hatinya, ia merasa cemburu. Kenapa aku tidak bisa merasakannya, pikirnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang dulu pernah ada tetapi kini sudah tidak ada lagi. Di rumah suasana juga mulai berubah. Ibu Arif yang selama ini selalu khawatir tentang kondisi fisiknya, mulai bertanya lebih sering. Arif, kenapa kamu kelihatan semakin kurus dan lesu? Apa kamu cukup tidur? Tanya Ibu Arif dengan kekhawatiran. Ah, cuma capek saja, Bu. Kerjaannya lagi banyak belakangan ini. Jawab Arif dengan cepat, mencoba menghindari pembicaraan tentang puasa. Namun, ibunya tidak bisa menahan rasa cemasnya. Jangan lupakan, Ramadan nak, bulan ini penuh dengan berkah. Kalau kamu meninggalkannya, kamu akan kehilangan banyak hal yang tak bisa kamu dapatkan di bulan lainnya. Arif merasa sedikit terganggu dengan peringatan ibunya, namun ia hanya terdiam. Apa yang ibunya katakan benar, tetapi hatinya masih belum siap untuk menerima kenyataan itu. Aku baik-baik saja, pikirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Malam itu Arif duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Pikirannya melayang, kembali kepada percakapan dengan teman-temannya di kantor dan nasihat ibunya. Ia merasa cemas seolah ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Sesekali, ia merasakan jantungnya berdegup kencang, seperti ada suara yang mengingatkannya. Kamu sedang kehilangan sesuatu, Arif. Sesuatu yang sangat berharga. Suara itu tidak bisa ia hindari. Perlahan, ia mulai sadar bahwa sesuatu yang hilang dalam hidupnya bukan hanya sekadar ketenangan, tetapi juga berkah yang datang bersama ibadah. Hatinya yang dahulu keras dan tidak peduli terhadap Ramadan kini mulai terasa rapuh, seperti ada celah di dalamnya yang harus segera diisi. Sebuah malam, Arif memutuskan untuk berjalan keluar, berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke arah masjid, yang masih tampak sibuk dengan jamaah yang berdatangan untuk sholat tarawih. Arif berhenti di depan pintu masjid, terdiam beberapa saat. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun, sebuah suara yang mengingatkannya pada masa lalu. Ketika ia masih merasa dekat dengan Allah, ketika Ramadan masih terasa penuh dengan berkah dan rahmat, Arif akhirnya melangkah masuk ke dalam masjid. Ia duduk di sudut menundukkan kepala. Tiba-tiba ia merasa sangat kecil di hadapan Allah. Ia teringat kembali tentang ayat-ayat Al-Quran yang sering dibaca saat Ramadan, tentang doa-doa yang dipanjatkan di tengah malam yang sunyi, tentang keberkahan yang datang setiap kali ia menunaikan ibadah dengan penuh ikhlas. Namun, semua itu terasa begitu jauh sekarang. Untuk pertama kalinya, Arif merasa sangat menyesal. Sesal yang dalam, seolah-olah Allah sedang memanggilnya untuk kembali. Ia ingin merasakan kedamaian itu lagi. Merasakan keberkahan Ramadan yang telah ia abaikan. Malam itu Arif terbangun dalam keadaan yang tidak biasa. Biasanya ia bangun pagi dengan tubuh yang cukup segar, meskipun tidurnya tidak terlalu panjang. Namun kali ini ia merasa pusing dan tubuhnya terasa sangat berat. Langit pagi tampak lebih kelabu dari biasanya, dan udara terasa begitu kering. Ia membuka mata dengan kesulitan, mengedipkan mata beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Ia berusaha bangun dari tempat tidur, tetapi langkah pertama yang ia ambil terasa sangat berat. Kakinya gemetar, seperti tidak mampu menopang berat tubuhnya. Ketika mencoba berdiri lebih tegak, perutnya mendadak terasa mual dan ia terpaksa duduk kembali. Ini apa? Kenapa aku merasa seperti ini? Arif bergumam pelan, dengan keringat dingin mulai membasahi dahi. Setelah beberapa menit berjuang untuk bangun, akhirnya ia berhasil berjalan ke kamar mandi. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin berat rasanya. Langkahnya semakin lamban, seakan-akan ada sesuatu yang menghambat setiap gerakannya. Ia merasa seperti tubuhnya tidak lagi bersahabat dengannya, seperti ada sesuatu yang telah berubah, namun ia tidak tahu apa. Ketika berada di depan cermin, ia melihat wajahnya yang pucat. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lelah dan kosong. Ada kantung mata yang lebih gelap dari biasanya, dan kulitnya tampak lebih kusam. Arif terdiam, menatap dirinya sendiri, berusaha mencari tahu apa yang salah. Kenapa aku merasa seperti orang sakit, pikirnya. Namun ia mengabaikan perasaan itu, berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah selesai mandi dan sarapan ringan, Arif merasa sedikit lebih baik. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ia mencoba untuk melanjutkan rutinitasnya. Ia pergi ke kantor seperti biasa, mencoba berfokus pada pekerjaannya. Namun sekali lagi ada sesuatu yang terasa sangat mengganggu. Pekerjaan yang sebelumnya terasa mudah kini terasa sangat membebani. Setiap kali ia mengetikkan kata-kata di komputer, ia merasa jari-jarinya kaku, dan otaknya seperti tidak bisa berpikir dengan jelas. Bahkan, ia mulai membuat kesalahan-kesalahan kecil yang tidak biasa terjadi, seperti salah memasukkan angka atau lupa menyelesaikan tugas yang sudah direncanakan. Hari itu, rasa pusing yang awalnya ringan mulai menjadi lebih mengganggu. Arif merasakan gelombang sakit kepala yang datang silih berganti, seakan-akan ada beban berat di kepalanya yang tak kunjung hilang. Setiap kali ia berusaha untuk berkonsentrasi, pikirannya malah semakin buntu. Rasa mual juga datang kembali, membuat perutnya terasa tidak nyaman. Ada apa dengan tubuhku? Arif bertanya-tanya dalam hati. Ia merasa khawatir,
namun enggan untuk mencari tahu lebih lanjut. Sore harinya, saat Arif kembali ke rumah, ia merasa seolah-olah dunia bergerak lebih lambat dari biasanya. Langkahnya semakin berat dan perasaan lelah yang luar biasa membuatnya ingin tidur sepanjang hari. Saat membuka pintu rumah, ia merasa udara di dalam rumah terasa lebih pengap dari biasanya. Semua terasa semakin tidak nyaman. Hari demi hari, keadaan Arif semakin memburuk. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam kelamnya kekosongan. Meskipun ia tidur lebih banyak, kelelahan tidak kunjung hilang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menguras energi dari dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya yang dulu kuat dan bertenaga kini terasa lemah, dan jiwanya yang dulunya penuh dengan harapan kini diliputi kebingungan dan keputusasaan. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di dunia ini. Pekerjaan Arif semakin berantakan. Ia terlewatkan banyak deadline, kesalahan demi kesalahan muncul, dan teman-temannya mulai menyadari perubahannya. Rudy, salah satu teman dekatnya, bertanya dengan cemas, "Arif, kamu baik-baik saja? Aku lihat, kamu belakangan ini kelihatan sangat lelah dan stres. Ada masalah?" Arif hanya menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan kenyataan. "Aku hanya capek, Rudy. Mungkin aku butuh liburan atau semacamnya," jawabnya dengan suara lemah. Namun Rudy tidak puas dengan jawaban itu. "Jangan menunda-nunda, Arif. Kamu harusnya menjalani Ramadan dengan baik. Puasa itu membawa banyak manfaat. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hati dan pikiran kita. Mungkin kamu harus coba kembali. Mungkin itu bisa membantumu merasa lebih baik." Mendengar itu, Arif merasa sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Rudy akan mengingatkan tentang puasa. "Mungkin kamu benar, Rudy. Mungkin aku sudah terlalu jauh dari Ramadan kali ini," jawabnya sambil menunduk. Namun meskipun Arif merasa teringat akan kata-kata Rudy, ia masih merasa enggan untuk melakukannya. Hatinya masih keras dan keinginannya untuk kembali berpuasa belum sepenuhnya tumbuh. Ia masih merasa ada alasan-alasan untuk menunda, dan entah mengapa, ia merasa semakin sulit untuk memutuskan langkah yang harus diambil. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Arif kembali merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Rasa mual kembali, datang kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tubuhnya semakin lelah, dan kepalanya terasa seperti terbakar. Ia duduk di kursi di ruang tamunya, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba seiring dengan datangnya rasa pusing yang semakin memburuk, Arif teringat pada sesuatu yang pernah ia dengar dari seorang teman yang lebih tua. Teman itu pernah berkata, "Jika kita menanggalkan perintah Allah, kita akan kehilangan keberkahannya. Dan kadang-kadang azabnya datang secara perlahan, mulai dari dalam hati hingga ke tubuh kita." Arif menatap kosong ke depan. "Azab? Apa yang aku lakukan?" gumamnya. Saat itu ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk berdoa. Namun sejenak rasa enggan datang menghalanginya. Hatinya keras dan meskipun ia ingin berdoa, ia merasa cemas apakah doanya akan diterima. Apakah Allah akan mendengar doa orang yang telah mengabaikan perintahnya begitu lama? Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, Arif akhirnya mengangkat tangan, meskipun dengan rasa berat di hati. "Ya Allah, aku tahu aku telah salah. Aku telah meninggalkan Ramadan tanpa alasan yang benar. Aku menyesal, ya Allah. Aku ingin kembali. Berikan aku kesempatan untuk merasakan keberkahan-Mu lagi." Ketika doa itu keluar dari mulutnya, perasaan yang berat di hati Arif seolah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun rasa sakit di tubuhnya tetap ada, seolah sebagai peringatan bahwa ia harus membayar harga dari kelalaiannya. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk pergi ke dokter, berharap bahwa semua gejala yang ia rasakan hanyalah efek dari kelelahan. Namun, setelah pemeriksaan, dokter hanya memberikan resep obat untuk mengurangi rasa pusing dan mual. Dokter mengatakan, "Kamu terlihat lelah, Arif. Cobalah untuk lebih banyak istirahat. Tetapi jika perasaan seperti ini berlanjut, ada baiknya kamu mengevaluasi lebih dalam gaya hidupmu." Arif pulang dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa gejala yang ia rasakan bukan hanya masalah fisik tetapi lebih dalam lagi. Sesuatu dalam hidupnya telah terganggu. Dan itu mungkin berkaitan dengan bagaimana ia mengabaikan Ramadan,
mengabaikan keberkahan yang Allah tawarkan selama bulan suci. Pada malam itu, Arif kembali duduk sendirian di ruang tamu, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh dengan penyesalan. Aku telah mengabaikan perintah Allah, dan inilah akibatnya. Aku tidak tahu kapan aku mulai merasa begitu jauh darinya, pikirnya. Meskipun sakit fisik yang ia rasakan mulai mereda, perasaan kosong dan hampa dalam hatinya tetap ada. Untuk pertama kalinya, Arif merasakan bahwa azab yang datang bukan hanya berupa sakit tubuh, tetapi juga gangguan dalam hatinya. Ia telah kehilangan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan yang datang dengan menjalani puasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Arif merasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang tak ada ujungnya. Di luar, langit sudah mulai mendung, menandakan bahwa hujan akan turun. Namun perasaan Arif justru semakin panas, seperti ada yang terbakar dalam dirinya yang tidak bisa ia padamkan. Dia merasa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat, seperti dunia ini terbuat dari bahan yang tak bisa ia sentuh. Tidak ada keinginan untuk bekerja, tidak ada semangat untuk beraktivitas, dan bahkan tidak ada rasa lapar atau haus. Yang ada hanya kekosongan yang semakin dalam. Malam itu, setelah pulang kerja, Arif kembali merasakan sakit kepala yang mengganggu. Kali ini ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Tubuhnya merasakan keletihan yang begitu mendalam, dan bahkan pikirannya terasa semakin kabur. Ia merasa seperti sedang berjalan dalam kabut yang tebal, tidak tahu harus kemana. Dalam keadaan seperti itu, Arif memutuskan untuk berjalan keluar rumah. Mungkin udara segar bisa sedikit membantu menenangkan pikirannya yang kacau. Di luar, hujan sudah mulai turun dengan rintik yang lembut. Arif berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Ketika ia melewati jalan yang biasanya ramai, ia melihat sebuah kedai kopi kecil yang cukup ramai, di mana orang-orang duduk santai sambil mengobrol. Salah seorang pria yang duduk di pojok kedai menarik perhatian Arif. Pria itu tampak lebih tua dari Arif, dengan wajah yang tenang dan bijaksana, namun ada sesuatu yang memancarkan ketenangan yang luar biasa. Mata pria itu memandang Arif sejenak sebelum akhirnya mengangguk kecil, seperti mengenali sesuatu yang tersirat dalam diri Arif. Arif merasa sedikit canggung, tetapi entah mengapa ia merasa terdorong untuk mendekat. Ia duduk di meja kosong yang ada di dekat pria itu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hujan di luar semakin deras, namun suasana di dalam kedai kopi terasa begitu nyaman dan damai. Pria itu tersenyum ringan, lalu berbicara dengan suara yang lembut tetapi penuh makna. "Apakah kamu sedang mencari sesuatu, nak?" tanya pria itu, suaranya terdengar penuh kebijaksanaan. Arif menatap pria itu dengan bingung, merasa seperti ada yang tidak biasa dengan percakapan ini. Namun dalam hatinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk berbicara. "Aku tidak tahu, Pak. Rasanya hidup ini semakin terasa berat. Aku merasa kehilangan banyak hal dan aku tidak tahu harus mencari apa atau kemana," jawab Arif dengan suara yang terbata-bata. Pria itu mengangguk, tampaknya sudah memahami apa yang dirasakan Arif. Kehilangan memang bisa datang begitu saja, tanpa kita sadari. Tapi tahukah kamu, nak, terkadang yang kita cari bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau dipegang, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan di dalam hati kita sendiri. Arif terdiam, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Ia merasa ada kedalaman dalam setiap kata yang diucapkan, meskipun pria itu hanya bicara dengan cara yang sederhana. "Aku merasa kosong, Pak. Aku merasa seperti semuanya berjalan begitu jauh dariku dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Arif dengan suara lebih pelan, seakan-akan ia ingin mengeluarkan beban yang telah lama terpendam. Pria itu menatap Arif dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti, nak. Kehilangan itu bisa datang dalam banyak bentuk. Kadang kita merasa kehilangan kebahagiaan, kadang kita merasa kehilangan tujuan hidup. Tetapi yang paling sering kita lupakan adalah bahwa kita juga bisa kehilangan kedamaian dalam hati kita, terutama ketika kita meninggalkan apa yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam hidup kita." Arif menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Maksudnya apa, Pak?
Apa yang harus aku lakukan? Pria itu tersenyum bijaksana, kemudian menjelaskan dengan lembut. Kamu tahu, setiap bulan Ramadan, Allah memberikan kita kesempatan yang sangat besar untuk merasakan keberkahan. Tetapi jika kita mengabaikan kesempatan itu, kita mungkin akan merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Seperti yang kamu rasakan sekarang. Semua itu bukan hanya karena kelelahan fisik atau pikiran, tetapi karena kita telah menjauh dari yang seharusnya menjadi tempat kembali kita, Allah. Arif terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti disadarkan dari sebuah mimpi panjang yang penuh dengan kelalaian. Aku meninggalkan puasa Ramadan, Pak. Aku meninggalkannya begitu saja. Aku merasa terlalu sibuk dan aku merasa tidak ada masalah meski tidak berpuasa. Tapi sekarang, aku merasakan akibatnya. Pria itu mengangguk dengan lembut. Kita semua mungkin pernah seperti itu, Nak. Terkadang kita merasa bahwa dunia ini begitu sibuk, bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari ibadah. Tapi percayalah, ketika kita meninggalkan perintahnya, kita justru akan kehilangan lebih banyak lagi. Kita kehilangan kedamaian, ketenangan, dan keberkahan yang hanya bisa kita dapatkan melalui kepatuhan. Arif terdiam, merasa setiap kata yang keluar dari mulut pria itu seakan menyentuh hatinya. Ia merasakan seolah-olah ada cahaya yang mulai menyinari pikirannya yang gelap. Lalu apa yang harus aku lakukan, Pak? Apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Tanyanya dengan penuh harapan, meski ada rasa takut dan ragu dalam hatinya. Pria itu menghela napas pelan dan menatap Arif dengan mata yang penuh kasih sayang. Kembali kepada Allah, Nak. Kembali kepada puasa yang telah kamu tinggalkan. Tidak ada yang lebih indah dan lebih menenangkan selain mendekatkan diri kepadanya dengan penuh rasa ikhlas. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu membuka pintunya untuk kita yang ingin kembali kepadanya. Jangan takut untuk memulai lagi, karena setiap langkah kita menujunya adalah langkah yang penuh keberkahan. Arif merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Kata-kata pria itu menyentuh hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Tiba-tiba perasaan cemas dan ragu yang selama ini mengganggunya mulai sedikit berkurang. Aku akan mencoba, Pak. Aku akan mencoba untuk kembali, kata Arif dengan tekad yang baru. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu terbuka di hadapannya, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pria itu tersenyum lebar, dan kali ini senyum itu terasa penuh kedamaian. Itulah yang aku harapkan, Nak. Setiap perjalanan yang dimulai dengan niat yang tulus pasti akan mendatangkan berkah. Jangan khawatir tentang kesalahan masa lalu. Fokuslah pada langkahmu ke depan. Malam itu, setelah percakapan yang begitu mengesankan, Arif merasa seakan-akan ia mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa siap untuk mengambil langkah pertama. Ia meninggalkan kedai kopi dengan perasaan yang berbeda, lebih ringan, lebih yakin, dan lebih dekat dengan Allah. Walaupun hujan masih turun, hatinya merasa hangat, seakan Allah sendiri yang menyambutnya kembali. Setelah pertemuannya dengan pria bijak di kedai kopi, Arif merasa seolah-olah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Kata-kata pria itu terus bergema dalam pikirannya, mengingatkan Arif tentang apa yang telah ia tinggalkan, tentang Ramadan, tentang ibadah yang terlupakan, dan yang paling penting, tentang Allah yang selalu membuka pintunya bagi setiap hamba yang ingin kembali. Namun, meskipun hatinya terasa lebih ringan, ada satu hal yang mengganjal dalam dirinya, perasaan bersalah yang begitu dalam. Arif kembali ke rumah malam itu dengan langkah yang lebih mantap. Namun setiap kali ia duduk dalam keheningan, perasaan itu datang kembali. Rasa menyesal yang begitu dalam karena telah mengabaikan puasa Ramadan. Ia merasa seperti telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu selama bulan suci itu terasa seperti waktu yang hilang. Dan kini, ia harus menanggung konsekuensinya. Malam itu, setelah sholat Isya, Arif duduk di ruang tamu rumahnya, memandang keluar jendela yang basah oleh hujan. Hati kecilnya merasa sangat gelisah. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku begitu jauh darinya?
Kenapa aku bisa begitu mudah melupakannya? Tanyanya dalam hati. Perasaan kesal dengan diri sendiri semakin menguasai pikirannya. Kepalanya terasa pening, dan rasa mual yang sempat hilang mulai kembali. Mungkin ini adalah hasil dari kelalaiannya, pikir Arif. Mungkin ini adalah peringatan dari Allah, sebuah azab yang datang perlahan, mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Arif merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapannya. Ia merasa bahwa seiring dengan berlalunya waktu ia telah semakin jauh dari kedamaian yang dulunya ia rasakan. Semua itu terasa seperti sebuah dosa yang menumpuk di pundaknya. Dalam keheningan malam itu, Arif akhirnya berdoa dengan penuh penyesalan. Ya Allah, aku menyadari bahwa aku telah banyak melupakanmu. Aku telah mengabaikan perintahmu yang paling penting. Aku telah meninggalkan puasa Ramadan, yang seharusnya menjadi cara aku mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, aku menyesal, ampunilah aku, dan kembalikanlah kedamaian dalam hatiku. Kata-kata itu keluar dengan penuh kesungguhan. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bergetar saat mengucapkannya. Selama ini, ia merasa tidak mampu untuk mengungkapkan penyesalan itu dengan tulus, karena hatinya selalu dipenuhi dengan kebimbangan dan kebanggaan diri. Tetapi malam ini semuanya terasa berbeda. Doa itu adalah doa yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam, tanpa ada rasa malu atau takut akan konsekuensi. Ia hanya ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Setelah doa itu Arif merasa ada kelegaan yang datang dalam dirinya. Meskipun ia tahu bahwa dosa-dosanya tidak akan lenyap begitu saja, ia merasa bahwa langkah pertama untuk memperbaiki diri telah dimulai. Ia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan selama ia masih memiliki keinginan untuk berubah, pintu taubat selalu terbuka untuknya. Keesokan harinya, Arif terbangun lebih awal dari biasanya. Kali ini, ia merasa lebih segar, meskipun masih ada sedikit rasa lelah. Namun, ada semangat baru yang menggerakkan tubuhnya. Ia merasa ingin segera melakukan sesuatu untuk memperbaiki diri. Ia mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Ketika sujud terakhir, ia memanjatkan doa yang sama seperti yang ia ucapkan malam sebelumnya, namun kali ini dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah akan menerima taubatnya. Setelah selesai salat, Arif merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam hatinya, meskipun masih ada keraguan yang menggelayuti pikiran. Ia tahu bahwa perjalanan untuk kembali kepada Allah tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk berjuang. Satu hal yang jelas, ia tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama. Hari itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Selama ini, ia selalu menghindari pembicaraan tentang Ramadan karena merasa malu. Namun, setelah pertemuannya dengan pria bijak itu, ia merasa perlu untuk jujur dengan dirinya sendiri dan dengan ibunya. Ia ingin mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf atas kelalaiannya. Malam tadi aku berpikir banyak, Bu, kata Arif dengan suara yang sedikit gemetar saat duduk bersama ibunya di ruang makan. Aku merasa sangat jauh dari Allah. Aku meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang benar. Aku tahu aku salah, Bu, dan aku ingin meminta maaf. Aku ingin kembali menjalani Ramadan dengan benar. Ibunya menatap Arif dengan penuh kasih sayang. Matanya yang penuh kelembutan mencerminkan kebahagiaan. Nak, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Yang penting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Allah itu Maha Pengampun. Kamu sudah menunjukkan niat yang baik, dan itu sudah cukup untuk memulai kembali. Arif merasa terharu mendengar kata-kata ibunya. Air mata mulai menggenang di matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bersyukur memiliki ibu yang selalu mengingatkannya tentang Allah. Kata-kata ibunya menjadi pelepah yang menenangkan, hatinya yang penuh penyesalan. Setelah berbicara dengan ibunya, Arif mulai memutuskan untuk tidak lagi menunda-nunda taubatnya. Ia tahu bahwa jalan untuk memperbaiki diri tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Ia mulai berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan memperbaiki ibadahnya. Ia juga bertekad untuk menjalani puasa dengan sepenuh hati pada Ramadan berikutnya, meskipun ia harus memulai dengan memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu.
Namun, Arif juga menyadari bahwa perbaikan diri bukanlah sesuatu yang instan. Ia tahu bahwa proses untuk kembali kepada Allah memerlukan ketekunan dan kesabaran. Akan ada saat-saat sulit di mana godaan untuk kembali pada kebiasaan lama muncul, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini ia akan berjuang sekuat tenaga untuk tidak lagi melupakan perintah Allah. Hari-hari berlalu, dan meskipun Arif merasa banyak perbaikan dalam dirinya, ia juga tahu bahwa penyesalan itu adalah sesuatu yang harus ia jalani dengan penuh keikhlasan. Setiap kali ia merasa lelah atau tergoda untuk kembali pada kebiasaan lama, ia mengingat kembali kata-kata pria bijak di kedai kopi dan nasihat ibunya. Ia juga mengingat kembali doa-doanya yang penuh harapan dan kesungguhan untuk kembali kepada Allah, dan ia menyadari bahwa kesalahan yang ia buat tidak bisa diubah. Namun apa yang lebih penting adalah bagaimana ia melangkah ke depan dengan penuh ketulusan. Arif juga tahu bahwa, walaupun ia belum bisa merasakan sepenuhnya keberkahan yang dulu ada dalam hidupnya, ia sedang dalam perjalanan untuk mendapatkannya kembali. Jalan itu mungkin panjang, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil akan mendekatkannya pada kedamaian yang sejati. Hari demi hari berlalu, dan Arif mulai merasakan perubahan yang sangat berarti dalam hidupnya. Meskipun perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar terasa berat, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri yang mendorongnya untuk terus berusaha. Setelah memutuskan untuk taubat dan kembali mendekatkan diri kepada Allah, ia menemukan bahwa setiap langkah yang ia ambil penuh dengan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Namun, kedamaian itu datang dengan usaha yang tidak mudah. Perjalanan menuju keberkahan bukanlah perjalanan yang instan, tetapi suatu proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Arif memulai rutinitas barunya dengan penuh tekad. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun untuk sholat tahajud. Dulu, ia sering meremehkan keutamaan sholat malam, menganggapnya sebagai ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat takwa. Namun kini ia merasakan sendiri betapa besar manfaat yang didapatkan dari sholat malam. Ketika ia menundukkan kepalanya dalam sujud, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Dalam heningnya malam, Arif merasa Allah begitu dekat dengannya. Doanya terasa lebih hidup, lebih tulus dan lebih mendalam. Ia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, memohon petunjuk agar senantiasa berada di jalan yang lurus, dan memohon agar diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam beribadah. Tidak hanya itu, Arif juga mulai memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sadar bahwa selama ini, ia mungkin telah abai terhadap keluarga, teman, dan bahkan rekan-rekannya. Terkadang, kesibukannya dalam pekerjaan dan dunia yang fana membuatnya lupa untuk memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang terdekat. Kini ia berusaha untuk lebih perhatian, lebih sabar dan lebih menghargai mereka. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, membantu ibunya di rumah, dan berusaha menjadi teman yang lebih baik bagi Rudi dan teman-temannya. Ia menyadari bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari hubungan dengan Allah, tetapi juga dari hubungan yang baik dengan sesama manusia. Namun, Arif tahu bahwa keberkahan sejati datang ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dulu, ia sering merasa kurang dengan apa yang ia miliki. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa pencapaian tertentu, tanpa materi yang lebih banyak, atau tanpa pengakuan dari orang lain. Tetapi sekarang, ia mulai mengubah cara pandangnya. Setiap pagi ketika ia membuka matanya, ia mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ia bersyukur atas kesehatan, keluarga yang penuh cinta, pekerjaan yang meskipun tidak sempurna tetap memberinya, rezeki dan segala nikmat yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Arif mulai merasakan bahwa dalam setiap detik hidupnya, ada keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan materi, tetapi dapat dirasakan dengan hati yang penuh rasa syukur. Satu perubahan besar yang juga terjadi dalam hidupnya adalah cara Arif menyikapi pekerjaan dan rutinitas hariannya. Sebelumnya, pekerjaan bagi Arif adalah segalanya. Ia merasa bahwa jika ia tidak sukses, hidupnya akan sia-sia. Namun setelah ia mulai memperbaiki hubungannya dengan Allah, ia menyadari bahwa kesuksesan yang sejati bukanlah yang hanya diukur
dari materi dan popularitas. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah menjalani hidup dengan niat yang tulus, bekerja dengan penuh amanah, dan menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah. Arif mulai bekerja dengan hati yang lebih ringan, dan ia merasa lebih damai dalam setiap tugas yang ia jalankan. Tidak ada lagi perasaan cemas berlebihan atau tekanan untuk selalu tampil sempurna. Ia belajar untuk melepaskan semua beban mental yang sebelumnya ia pikul sendiri dan menyerahkannya kepada Allah. Meskipun demikian, Arif juga tahu bahwa tantangan masih datang dalam hidupnya. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa perusahaannya akan mengalami pengurangan karyawan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Meskipun ia merasa cemas, kali ini ia tidak merasa seburuk dulu. Alih-alih panik, Arif berdoa dan bertawakal kepada Allah. Ia tahu bahwa rezeki di tangan Allah, dan jika satu pintu tertutup, maka akan ada pintu lain yang terbuka. Perasaan cemas yang dulu selalu menghantuinya kini mulai berkurang, digantikan dengan rasa sabar dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan ditinggalkan Allah. Saat hasil keputusan perusahaan diumumkan, Arif tidak termasuk dalam daftar yang diberhentikan. Ia merasa sangat bersyukur dan menyadari bahwa keberkahan yang ia rasakan ini datang dari usaha dan tawakal yang ia lakukan selama ini. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu tanda bahwa Allah memberikan pertolongannya kepada orang yang benar-benar berusaha dan berserah diri kepadanya. Namun, jalan menuju keberkahan tidak hanya tentang menyelesaikan masalah duniawi. Arif juga mulai merasakan keberkahan yang lebih dalam hal spiritual. Ia merasa semakin dekat dengan Allah setiap kali ia berdoa dan membaca Al-Quran. Setiap malam, sebelum tidur, Arif selalu menyempatkan diri untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Terkadang, ia membaca tafsir untuk lebih memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat. Ia merasa bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tidak hanya memberikan arah, tetapi juga memberikan kedamaian yang tak terhingga. Setiap kali membaca, ia merasa seolah Allah sedang berbicara langsung kepadanya, memberinya petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Arif juga mulai mengajak orang lain untuk merasakan keberkahan yang sama. Ia sering berbicara dengan teman-temannya tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, kata Arif dalam sebuah percakapan dengan Rudy. Ramadan adalah tentang mendekatkan hati kita kepada Allah, tentang membersihkan jiwa dari segala kotoran. Ketika kita mendekatkan diri kepadanya, kita akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Rudy mendengarkan dengan seksama, dan meskipun dia bukan orang yang religius, ia mulai merasa tertarik untuk lebih memahami dan menjalani ajaran agama dengan lebih baik. Arif merasa senang bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian yang ia rasakan dengan orang lain. Ia merasa bahwa keberkahan hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari saat sedang duduk bersama ibunya di ruang tamu, Arif merasakan rasa syukur yang begitu mendalam. Ia melihat kembali perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari masa kelalaiannya, penyesalan, hingga titik di mana ia merasa lebih dekat dengan Allah dan merasa diberkahi dalam hidupnya. Bu, kata Arif dengan suara yang penuh haru, terima kasih sudah selalu mengingatkan aku tentang pentingnya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa doa-doamu dan kasih sayangmu, aku mungkin tidak akan bisa sampai di titik ini. Ibunya tersenyum lembut dan memegang tangan Arif. Nak, setiap doa ibu selalu untuk kebaikanmu. Semua yang kamu capai sekarang adalah karena usaha kerasmu. Tetapi yang lebih penting adalah kamu telah kembali kepada jalan yang benar. Keberkahan datang ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Arif menatap ibunya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa keberkahan yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari proses yang panjang, perjalanan spiritual yang dimulai dengan kesadaran, taubat dan niat untuk memperbaiki diri. Namun yang lebih penting lagi, ia sadar bahwa keberkahan ini adalah sesuatu yang harus terus dijaga dengan usaha dan kesungguhan dalam beribadah. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan diberkahi dengan setiap amal baik yang dilakukannya. Arif merasa bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ujian,
Keberkahan akan selalu datang bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus. Ketika Ramadan kembali datang, Arif merasakan sesuatu yang berbeda. Tahun-tahun sebelumnya, bulan suci ini selalu datang dan pergi begitu saja, meninggalkan kenangan yang hanya tersisa dalam bentuk rutinitas dan kewajiban. Tetapi sekarang, Ramadan terasa seperti sebuah kesempatan yang sangat berharga. Sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali kepada Allah, dan merasakan kedamaian yang sejati. Arif menyadari bahwa Ramadan adalah hadiah yang sangat besar, bukan hanya sebagai waktu untuk menahan lapar dan haus, tetapi sebagai waktu untuk membersihkan hati, memperbaharui niat, dan memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika melihat kalender, Arif merasa kegembiraan yang baru. Puasa tahun ini bukan sekadar ritual tahunan yang harus dijalani. Kali ini, ia merasa bahwa setiap hari di bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia bertekad untuk menjalani Ramadan kali ini dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya. Hari pertama puasa tiba, dan meskipun tubuhnya terasa lemah setelah seharian menahan lapar dan dahaga, hati Arif terasa penuh dengan rasa syukur. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu fokus pada dunia, dan seringkali melupakan nilai-nilai spiritual yang seharusnya mengisi setiap langkah hidupnya. Puasa Ramadan kali ini bukan hanya tentang menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi tentang membersihkan diri dari segala bentuk dosa, kesombongan dan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Setiap malam, setelah berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib, Arif kembali merasakan ketenangan yang datang dari setiap ibadah yang ia lakukan. Sholat tarawih, yang dulunya selalu ia anggap sebagai beban, kini terasa penuh makna. Setiap rakaat yang ia lakukan mengingatkannya bahwa ini adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya. Setiap bacaan dalam salat terasa begitu hidup seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Arif pun mulai merenungkan makna puasa yang lebih dalam. Dulu, ia hanya melihat puasa sebagai kewajiban agama yang harus dilakukan, tanpa benar-benar memahami esensi di baliknya. Kini, ia menyadari bahwa puasa bukan sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang bisa mengganggu kedamaian hati, seperti amarah, kebencian, dan ego. Puasa adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertransformasi, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, dan yang lebih dekat dengan Allah. Malam-malam Ramadan yang tenang membuat Arif semakin banyak merenung. Ia seringkali terbangun saat sepertiga malam terakhir, merasakan kerinduan yang begitu mendalam kepada Allah. Dalam heningnya malam itu, ia berdoa dengan penuh ketulusan, memohon agar Allah senantiasa membimbingnya untuk tetap berada di jalan yang benar. Ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk terus berada di jalan-Mu. Berikan aku petunjuk dan kekuatan agar aku tidak kembali jatuh ke dalam kelalaian seperti sebelumnya. Doanya dengan penuh pengharapan. Hari demi hari, Arif merasakan perubahan dalam dirinya. Tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal cara ia memandang kehidupan. Ia merasa lebih sabar, lebih peka terhadap orang lain, dan lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Puasa Ramadan kali ini mengajarkan Arif untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ia menyadari bahwa keberkahan sejati datang dari ketulusan hati dalam menjalankan ibadah, bukan dari seberapa banyak amalan yang dilakukan. Pada suatu malam saat selesai melaksanakan sholat tarawih, Arif duduk bersama ibunya di ruang tamu. Suasana di rumah terasa hangat, dan meskipun tubuhnya terasa lelah, hatinya penuh dengan kedamaian. Bu, aku merasa Ramadan kali ini benar-benar berbeda, kata Arif dengan suara penuh rasa syukur. Aku merasa seakan-akan setiap detik yang aku jalani di bulan ini penuh dengan berkah. Ibunya tersenyum, matanya yang penuh kasih sayang menatap Arif dengan bangga. Alhamdulillah nak, itu yang ibu harapkan. Ramadan memang seharusnya membawa perubahan dalam hidup kita. Bukan hanya soal menahan lapar dan haus,
tetapi soal mengubah diri menjadi lebih baik. Semoga apa yang kamu rasakan ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam hidupmu. Arif mengangguk, merasa semakin yakin bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Ia merasa bahwa Ramadan kali ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya tentang keutamaan berpuasa, tetapi juga tentang pentingnya membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Ia belajar untuk lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih bersyukur. Ia menyadari bahwa di balik setiap ujian, ada pelajaran yang bisa diambil, dan di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang telah Allah janjikan. Saat Idul Fitri tiba, Arif merasa ada rasa kebahagiaan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja, kebahagiaan itu datang dari kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan. Tetapi lebih dari itu, kebahagiaan itu datang dari kesadaran akan pelajaran yang ia ambil dari Ramadan. Ia merasa telah memperoleh banyak keberkahan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kedamaian hati dan peningkatan spiritualitas. Ia merasa bahwa dirinya telah berubah, meskipun perlahan, tetapi menuju arah yang lebih baik. Di pagi Idul Fitri, Arif melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga dan umat muslim di masjid. Ketika takbir berkumandang, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia merasa dekat dengan Allah, dan itu adalah kebahagiaan yang lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah segala beban yang pernah ia rasakan selama ini telah terangkat, digantikan dengan rasa syukur dan ketenangan. Selepas sholat Id, Arif duduk bersama ibunya di rumah, sambil menikmati hidangan khas Lebaran. Ia merasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Keluarga yang penuh cinta, pekerjaan yang cukup dan yang paling penting, kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Bu, aku merasa sangat bersyukur. Ramadan kali ini benar-benar mengubah hidupku. Aku merasa lebih dekat dengan Allah, lebih sabar dan lebih tahu apa yang seharusnya aku prioritaskan dalam hidup. Ujar Arif dengan tulus. Ibunya memeluk Arif dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah nak, itu yang ibu harapkan. Semoga apa yang kamu rasakan ini tetap bertahan dan menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya selama Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Ingatlah bahwa Ramadan adalah waktu yang penuh berkah, tetapi setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik di sisi Allah. Arif tersenyum menyadari bahwa pelajaran dari Ramadan tidak akan pernah berakhir setelah Idul Fitri. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap menjaga perubahan yang telah ia capai, untuk terus memperbaiki diri, dan untuk tidak lagi melupakan esensi hidup yang sebenarnya, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan berbagi kebaikan dengan sesama.